Man City meningkatkan perekrutan kekuatan penyerang untuk memberi Guardiola senjata baru. Man City telah mengintai pemain internasional U23 Brasil Abner Vinicius saat mereka mempertimbangkan langkah untuk memperbaiki kelemahan langka di tim Pep Guardiola. Sangat sedikit area dari skuad mahal Man City yang bisa dianggap kurang kuat. Namun, mengingat ketidakhadiran Benjamin Mendy yang belum ditentukan, Pep Guardiola relatif kekurangan bek sayap. Hanya Kyle Walker, Joao Cancelo, dan Alexander Zinchenko yang mewakili opsi fullback asli di tim utama. Cancelo mahir bermain di kedua sisi, meskipun klub seperti City selalu bertujuan untuk memiliki minimal 2 opsi premium untuk setiap posisi. Dengan demikian, The Telegraph mengungkapkan bek kiri Brasil Abner Vinicius sedang diincar oleh opsi di fullback kiri. Pemain berusia 21 tahun itu bermain untuk Atlético Paranaense di negara asalnya, Brazil. Terlepas dari usianya, ia sangat berpengalaman, telah mengumpulkan 99 penampilan senior dalam karirnya sejauh ini. Dia telah tampil 3 kali untuk Brasil U23 sejak 2019 dan disebut-sebut oleh media sebagai penyerang yang lebih baik daripada bertahan. Menurut outlet Spanyol Marca, ia juga dikenal karena staminanya yang luar biasa saat melakukan penusukan di sektor sayap. Mengingat gaya bermain City yang sangat menekan pada fullback mereka dalam menyerang, pemain itu akan sangat cocok untuk bermain di Etihad. Karena itu, City dilaporkan telah mengirim orang untuk memantau anak muda itu dengan Guardiola sekarang mencari bala bantuan di bek kiri. The Telegraph menambahkan klaim mereka bahwa Abner sedang diperingatkan untuk berangkat ke Eropa. Perpindahan ke standar yang lebih tinggi di Liga Eropa tampaknya merupakan langkah logis berikutnya untuk perkembangannya. Man City tidak asing dengan membeli pemain langsung dari Amerika Selatan. Gabriel Jesus dan Douglas Luiz sama-sama dibeli dari klub Brasil, dan Abner bisa jadi pemain berikutnya. Bagaimana menurut kalian kawan-kawan? Apakah Abner Vinicius cocok untuk direkrut di Manchester City? Tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Man City asuhan Pep Guardiola diperkirakan akan mendominasi lagi tahun depan, bahkan tanpa striker baru. Setelah pengejaran Harry Kane yang gagal musim panas lalu, para penantang mengantri untuk menyerang Manchester City, tim asuhan Pep Guardiola. Anda akan berpikir setelah musim pertama Guardiola, orang akan belajar pelajaran mereka untuk tidak mencoretnya, dan tentu saja City duduk cantik di puncak Liga Primer sekali lagi. Meskipun City bermain tanpa striker yang diakui selama 1,5 musim secara efektif, penampilan di lapangan sama bagusnya dengan sebelumnya. Guardiola ingin membawa nomor 9 asli untuk musim depan, tetapi seperti yang ditujukan oleh pengejaran Kane yang gagal, itu harus seseorang dengan kualitas terbaik. Jika tidak, City dapat melanjutkan apa adanya, mengetahui bahwa formulanya berfungsi. Dalam Facebook Live terbaru Men, dua regular City Towers dari Dom Farrell dan Alex Brotherton membahas kemungkinan The Citizens memasuki musim berikutnya tanpa striker spesialis. Jadi, bisakah ada situasi di mana penyerang yang tepat tidak datang dan lagi musim panas mendatang? Pep berkata, baiklah, kita akan menggunakan apa yang kita punya. Jelas, itu kemungkinan karena para pemain yang telah dikaitkan dengan City belum tentu datang dan klub akan menghadapi persaingan untuk mereka semua. Tidak ada jaminan harga akan tepat untuk salah satu dari mereka. Itu semua tergantung pada preferensi Anda dan bagaimana Anda menyukai tim Anda bermain. Tetapi dari sudut pandang saya suka menonton pertandingan kontrol City. Saya suka elemen pengontrol dan itu tidak selalu berasal dari bermain tanpa siapapun dalam peran striker. Seperti yang telah kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir, Bernardo Silva telah bermain sebagai striker yang lebih tradisional. Phil Foden telah melakukannya di kali dan juga Gabriel Jesus, dan City masih mengontrol permainan. Tapi ini tentang memiliki pemain itu. Bahkan jika dia mulai sebagai striker, mundur di beberapa titik dalam permainan untuk bertindak sebagai gelandang. Jika mereka merekrut striker yang lebih out and out seperti Erling Haaland, mereka tidak akan bermain seperti itu. Tetapi saya juga percaya pada perubahan dan menemukan kembali hal-hal, dan itulah yang dilakukan Pep sepanjang karirnya. Dia melakukannya di Barcelona dan Bayern Munich. Dia tidak pernah berpegang pada sistem tertentu selama lebih dari 1 musim.
Saya tidak bermaksud keseluruhan sistem, tetapi hanya tweak dan perubahan umum. Fakta bahwa ini adalah musim kedua tanpa striker, saya akan terkejut jika Guardiola memutuskan untuk melakukannya lagi karena sifatnya yang ingin mencoba hal baru. Dia juga akan waspada, semakin lama City bermain tanpa striker, semakin besar kemungkinan tim akan menemukan cara untuk melawan false nine. Mendorong untuk musim ketiga mungkin agak terlalu jauh. Itu tidak berarti jika kami tidak merekrut striker. Kami tidak bisa melakukannya lagi, tetapi Pep tampaknya tertarik untuk mendapatkan striker. Idealis Pep dalam diri saya ingin melihat gelandang selamanya, tetapi opsi tidak ada mungkin agak tidak mungkin. Saya pikir mereka akan membawa seseorang masuk. Ketua Man City mengungkapkan bagaimana visi Sheikh Mansour di tahun 2008 menjadi realitas klub. Ketua Manchester City, Khaldoon Al-Mubarak, telah menawarkan pemikirannya tentang kemajuan yang dicapai oleh klub sejak diambil alih tahun 2008 dan bagaimana visi pemilik sekarang menjadi kenyataan klub pada tahun 2022. Tidak dapat disangka bahwa Manchester City telah muncul sebagai kekuatan paling dominan di sepak bola Inggris selama lebih dari 1 dekade, mencapai kesuksesan besar di depan trofi sebagai hasil langsung dari upaya mereka di lapangan. Memenangkan 5 gelar Liga Primer, 2 Piala FA, dan 6 Piala Carabao sejak tahun 2011, belum ada klub yang dirancangi seperti Manchester City sejak kenaikan cepat mereka dalam permainan selama beberapa tahun terakhir. Ketua Manchester City, Khaldoon Al-Mubarak, menulis pernyataan dalam laporan tahunan terbaru klub untuk musim 2020-21 memberikan pemikiran tentang kemajuan luar biasa yang dibuat oleh klub selama bertahun-tahun. Visi yang mulia Sheikh Mansour ditetapkan pada tahun 2008 adalah kenyataan yang kita jalani 13 tahun kemudian. Kita adalah organisasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial, menemukan dan mengembangkan bakat dan bersaing untuk piala di panggung domestik dan Eropa, ungkap Ketua. Khaldoon Al-Mubarak telah memukul kepala dalam pernyataannya dan mungkin itu adalah kampanye 2020-21 yang membenarkan kata-katanya dengan sempurna. Selama kampanye itu, Manchester City mengangkat gelar Liga Primer kelima mereka, memenangkan Piala Carabao untuk musim keempat berturut-turut, dan kemudian mencapai final Liga Champions pertama mereka dalam sejarah klub. Tentang mengembangkan bakat, lulusan Akademi Phil Foden menunjukkan otoritasnya sebagai salah satu pemain muda terbaik Eropa dengan penampilannya yang luar biasa membuatnya menjadi nama yang penting dalam skuad. Sejak Abu Dhabi United Group mengambil alih Manchester City pada tahun 2008, pemiliknya telah berhasil mengubah klub menjadi negara adidaya Eropa, sekaligus menjadikannya salah satu institusi sepak bola yang dikelola dengan baik di dunia.